Persib Bandung siap lepas pemainnya menuju timnas Indonesia usai laga kontra PSM Makassar. Termasuk Luis Mia, ada dua pelatih asing yang dinilai Aji Santoso patut untuk dicontoh. Di tangan Robert Rene Albert sering jadi pajangan. Ini alasan berkelas Luis Mia menyulap Dado jadi pemain vital Persib Bandung saat ini. Kekalahan perdana Persib Bandung di tangan Luis Mia. Persib harus akui ketangguhan PSM Makassar dengan skor akhir 1-2. Persib Bandung akhirnya memastikan akan melepas dua pemain muda miliknya untuk mengikuti pemusatan latihan timnas usia 20 Indonesia. Seperti diketahui, saat ini Persib baru melepas satu pemainnya saja ke agenda tersebut. Pemain yang telah dilepas oleh tim berjulukan Maung Bandung tersebut adalah Robby Darwis. Bek berusia 19 tahun tersebut resmi dilepas ke timnas usia 20 Indonesia pada Rabu kemarin. Dengan demikian, masih ada dua pemain tersisa yang belum diizinkan bergabung ke skuad Garuda Nusantara. Kedua pemain tersebut adalah Kakang Rudianto dan Ferdiansyah. Kendati demikian, Persib Bandung mengatakan bahwa mereka akan segera melepas kedua pemain tersebut ke timnas usia 20 Indonesia. Kakang dan Ferdiansyah baru akan dilepas oleh Persib Bandung setelah laga pekan ke-24 melawan PSM Makassar selesai. Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Persib Bandung Teddy Cahyono. Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa tim Persib Bandung akan selalu mendukung karir para pemainnya di timnas Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa pihak klub sangat mendukung agenda PSSI untuk saat ini. Sebab, Teddy paham betul bahwa impian seluruh pemain adalah membela timnas negaranya. Teddy berharap dengan bergabungnya tiga pemain Persib Bandung ke timnas usia 20 Indonesia, mereka bisa memberikan yang terbaik untuk negara. Setelah pertandingan menghadapi PSM Makassar, kami izinkan Ferdiansyah dan Kakang bergabung bersama tim nasional. Kami berharap ketiga pemain Persib bisa memberikan kontribusi positif agar timnas bisa meraih prestasi terbaik di Piala Dunia usia 20 2023 nanti. Jelas Teddy Cahyono. Terlebih lagi, skuad Garuda Nusantara akan bertanding di dua ajang prestisius, yakni Piala Asia usia 20 2023 dan Piala Dunia usia 20 2023. Di lain sisi, ada juga tiga pemain Persija Jakarta yang sudah bergabung ke dalam sesi latihan timnas usia 20 Indonesia. Ketiga pemain tersebut adalah Cahya Supriyadi, Doni Tri Pamungkas, dan Alfrianto Niko. Dengan demikian, Sinteyong tinggal menunggu tiga pemain andalan lainnya seperti Muhammad Ferrari, Ronaldo Koate, dan Marcelino Ferdinand untuk bergabung dalam sesi latihan. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso ingin para pelatih lokal banyak-banyak mencuri ilmu dari pelatih-pelatih asing di Liga 1 2022. Bahkan Aji Santoso menyebut dua nama pelatih asing yang patut untuk dicontoh. Kedua pelatih itu adalah pelatih Persija Jakarta Thomas Doll dan pelatih Persib Bandung Luis Mia. Menurut Aji, pelatih ini memiliki wawasan yang luar biasa dan memiliki pengalaman bermain dan melatih di Eropa. Duel pelatih lokal akan tersaji di Liga 1 2022-2023. Dua pelatih tersebut adalah pelatih lokal yang tersisa di Liga 1 2022. Selain dua pemain tersebut, ada Iputu Gede yang justru menggeser pelatih asing Xavier Roca di kursi kepelatihan Arema FC. Terdapat pula Rahmat Darmawan yang hijrah ke Barito Putra setelah didepak Rans Nusantara. Aji mengatakan dirinya sama sekali tidak khawatir dengan banyaknya pelatih asing di Liga 1 musim ini, asalkan pelatih asing yang berkiprah di tanah air itu berkualitas. Selain itu, kehadiran pelatih asing di kompetisi suatu negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Aji menyebut pelatih-pelatih lokal yang posisinya tergeser mencuri ilmu dan belajar dari pelatih-pelatih asing. Ex-kapten timnas Indonesia itu pun mencontohkan pelatih Persija Thomas Doll dan pelatih Persib Bandung Luis Mia sebagai dua sosok pelatih asing teladan. Yang jelas memang kita tidak bisa melarang pelatih-pelatih asing untuk datang. Di dunia manapun itu normal. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah
Saya ingin pelatih asing yang datang ke Indonesia merupakan pelatih-pelatih asing yang berkualitas. Memang tuntutan bahwa pelatih-pelatih lokal untuk bekerja lebih keras untuk bersaing dengan pelatih-pelatih asing. Karena tidak mungkin di suatu negara melarang pelatih asing. Itu tidak mungkin. Kita tidak bisa menyalahkan pelatih asing. Justru, kita yang harus belajar dari pelatih asing. Pelatih-pelatih ini membuat kita memiliki kemauan untuk belajar banyak untuk bersaing dengan mereka pelatih asing. Di dunia internasional, tidak ada larangan pelatih asing. Kita tidak boleh melarang pelatih asing. Saya lihat banyak pelatih asing berkualitas. Thomas Doll bagus, Luis Mia bagus, jelas Aji Santoso. Gelandang milik Persib Bandung Deddy Kusnandar menjadi satu-satunya pemain Persib yang selalu tampil di sepanjang musim ini. Meski tidak selalu menjadi starter, Dado selalu terlibat di semua pertandingan atau 22 pertandingan di Liga 1 2022. Pelatih Persib Bandung Luis Mia mengaku memiliki alasan untuk selalu menurunkan Deddy Kusnandar di setiap pertandingan. Luis Mia mengatakan Deddy Kusnandar merupakan pemain yang selalu menampilkan permainan terbaiknya, baik di dalam latihan maupun pertandingan. Dari segi skema permainan, Luis Mia menjelaskan pemain yang akrab disapa Dado tersebut dapat mampu memenuhi keinginannya saat beroperasi di sektor tengah. Bahkan setiap rencana yang disiapkannya selalu dijalankan secara baik, meski Dado sempat tampil di beberapa posisi. Selain daya jelajah yang tinggi, Luis Mia menegaskan Dado merupakan pemain yang pintar dalam mengambil keputusan, sehingga aliran bola dari lini belakang ke depan berjalan dengan baik karena ada peran Dado di dalamnya. Lebih lanjut, pelatih asal Spanyol itu menambahkan Dado bisa bermain sangat sederhana tetapi sempurna. Baginya, hal itu cukup jarang dimiliki setiap pemain. Apalagi Dado berada di posisi yang tepat, yakni di posisi gelandang. Saya rasa di setiap latihan, pelatih menerapkan rencana, gaya bermain, dan sistem yang dimainkan. Dan kami perlu satu pemain dengan tipe seperti dia, Deddy. Saya rasa Deddy merupakan pemain yang punya kapasitas untuk tampil dengan gaya bermain saya. Rencana saya mengenai sepak bola. Dia pemain yang pintar, pemain yang cepat mengalirkan bola. Yang paling sulit di sepak bola adalah bermain sederhana. Saya punya pelatih yang selalu mengatakan yang paling sulit dari sepak bola adalah bermain dengan sederhana. Dan Deddy pemain dengan tipe seperti itu. Dia bermain dengan sederhana dan bermain dengan pintar. Bagi saya ini sempurna. Meski mungkin bagi pelatih lainnya ini tidak begitu sempurna. Jelas Luis Mia. Persib Bandung kalah 1-2 dari PSM Makassar pekan ke-23 Liga 1 2022 di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Rekor tidak terkalahkan Persib bersama Luis Mia akhirnya harus terhenti. Persib Bandung mendominasi serangan dibandingkan PSM Makassar. Tidak saja serangan lewat kedua sisi sayap, namun juga mencoba menerobos dari sektor tengah. Akan tetapi solidnya pertahanan PSM Makassar membuat Maung Bandung kesulitan menembus dan mencetak gol. Persib Bandung mendapatkan peluang bagus pada menit ke-17 lewat tendangan kaki kanan Ciro Alves dari luar kotak penalti. Akan tetapi kiper bisa menggagalkan peluang tersebut. Peluang emas PSM Makassar datang pada menit ke-29 lewat tendangan bebas Wiljan Plim. Akan tetapi kiper Teja Paku Alam bisa membaca arah tendangan Plim ke sisi kanan gawang. Juku Eja kembali mengancam tuan rumah Persib pada menit ke-38. Kali ini, giliran Kenzo Nambu yang mendapatkan peluang. Hanya saja tendangan placing Kenzo ke arah kiri masih melebar. Persib Bandung akhirnya memecah kebuntuan menjelang turun minum. Memanfaatkan sepak pojok Rezaldi Heanusa, Jupe lolos dari kawalan Yakob Sayuri dan bisa mendorong bola masuk ke gawang PSM Makassar pada menit ke-45. Pada awal babak kedua, Pangeran Biru kembali menciptakan peluang. Namun Ricky Kambuaya yang memiliki ruang tembak ideal gagal memanfaatkan peluang tersebut setelah tendangannya gagal mengarah ke gawang PSM. PSM Makassar menyamakan kedudukan pada menit ke-54 melalui Ramadan Sananta. Gol penyeimbang tersebut tercipta lewat kejelian Wiljan Plim mengirimkan umpan terobosan.
Jugo Eja membalikan kedudukan dengan unggul 2-1 pada menit ke-66 lewat tembakan jarak jauh Yance Sayuri. Usai merebut bola, Yance sedikit menggiring bola ke sektor tengah lapangan Persib. Namun tidak ada pemain Persib lain yang mengejar dan menutup ruang tembak. Dengan leluasa, Yance melepaskan tendangan keras kaki kanan dari luar kotak penalti. Bola mengalir deras ke pojok kanan bawah gawang Persib tanpa bisa digagalkan Teja Pakualam. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, Persib kalah 1-2 dari PSM Makassar. Kekalahan ini jadi yang pertama bagi Persib Bandung selama ditangani Luis Mia, sekaligus memutus rekor 15 pertandingan tidak terkalahkan di Liga 1. Dengan kekalahan ini, Persib Bandung sementara tetap berada di posisi ketiga klasemen sementara BRI Liga 1 dengan koleksi 46 poin. Sementara PSM Makassar berhasil menggeser posisi Persija Jakarta di puncak klasemen dengan koleksi 50 poin. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This is